kelas 11 ini kalian akan belajar matematika bersama saya. Jadi perkenalkan, nama saya Ellen Prokurini. Dan nanti semoga pelajaran kita akan menyenangkan dalam 1 tahun ke depan. Oke, pada pertemuan kali ini untuk pertama kita akan belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk pengertian persamaan kuadrat, jadi persamaan kuadrat adalah persamaan di mana pangkat dari X adalah bilangan asli dengan pangkat tertingginya 2. Untuk bentuk umumnya, bentuk umum persamaan kuadrat sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A, B, dan C anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yang pertama dengan cara faktorisasi, cara yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan cara yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Kita ke poin pertama, faktorisasi. Jadi faktorisasi itu bisa disebut juga sebagai pemfaktoran. Kita langsung ke contohnya saja untuk lebih mudah. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Di sini kita bisa mencari himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus tahu dulu faktor dari angka-angka yang nantinya akan kita gunakan sebagai himpunan penyelesaian. Jadi di sini kita menggunakan angka 2 dan negatif 3. 2 kita ambil dari B dan negatif 3 kita ambil dari C. Ketika dua bilangan itu dijumlahkan, nanti hasilnya akan B, atau di sini kita tuliskan sebagai 2. Dan ketika bilangan itu nanti kita kalikan, hasilnya adalah C, dan di sini C-nya adalah negatif 3. Kita cari faktor dari negatif 3. Negatif 3 hanya ada satu faktor, yaitu 1 dan 3. Kita cari penjumlahannya, kita tuliskan dulu 1, 3, 1, 3. 1 dan 3 ini bisa kita saling jumlahkan atau saling kita kurangkan sesuai tanda yang bisa menghasilkan 2. Kalau misalnya di sini kita kasih tanda plus 3 min 1, berarti negatif 1 ditambah 3, hasilnya adalah 2. Yang kedua, kita kasih lagi negatif 1 plus 3, negatif 1 dikali positif 3 hasilnya adalah negatif 3. Sehingga kita dapatkan dua angka yang akan kita gunakan adalah negatif 1 dan positif 3. Kita buat dua kurung sama dengan 0. Kurung yang pertama paling depan kita kasih X dan X. Kemudian dua angka faktor tersebut kita tuliskan negatif 1 positif 3. Masing-masing kita cari nilai X-nya. Untuk yang pertama, X min 1 sama dengan 0. Yang kedua, X plus 3 sama dengan 0. Dengan pengoperasian perpindahan ruas, kita dapatkan X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Yang kedua, X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Sehingga kita bisa menuliskan HP-nya. HP-nya kita sepakati dari nilai yang paling kecil, negatif 3 dan 1 itu lebih kecil negatif 3. Kita tuliskan negatif 3,1. Bisa dipahami ya? Untuk contoh yang kedua, jadi contoh soal yang pertama, A-nya adalah 1. Di sini jika tidak dituliskan angkanya, berarti artinya adalah 1. Sekarang bagaimana kalau A-nya lebih dari 1? Kita ke contoh soalnya. Misalnya 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Kita akan cari faktornya. Masih sama, kita harus mencari penjumlahan dan perkalian dari dua faktor. Karena di sini A-nya sama dengan 2, sini saya tulis kecil-kecil A, B, dan C. Jadi B-nya sama dengan negatif 5, perkalian A dan C-nya 2 dikali negatif 3, hasilnya negatif 6. Di sini kita tuliskan, untuk penjumlahan kita tetap menggunakan B, negatif 5. Untuk perkaliannya kita gunakan negatif 6. Dengan cara yang sama kita cari faktor dari negatif 6. Jadi 6 yang pertama 2
dan 3. Kita cari dari 2 dan 3, apakah jika dijumlahkan bisa mendapatkan negatif 5, dan jika dikurangkan bisa jadi negatif 6. Kita coba yang pertama, 2 dan 3, 2 plus 3 sama dengan 5, berarti salah. Kita cari yang lain, kita kurangkan 2 plus negatif 3, hasilnya negatif 1, berarti salah. Yang ketiga, negatif 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Benar. Kalau di sini negatif 5 benar, berarti kita harus cek di poin perkaliannya. Negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6. Berarti 6 di sini masih salah karena di sini hasilnya harus negatif 6. Berarti kita cari faktor yang lain. Faktor yang kedua selain 2 dan 3 masih ada satu lagi, 1 dan 6. Kita tuliskan 1, 6, 1, 6. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5, kalau dikalikan hasilnya negatif 6, berarti kita harus melihat bahwa bilangan negatifnya harus lebih besar. Di sini yang kita kasih negatif 6. Di sini kita jabarkan, tuliskan dari awal 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Negatif 5 yang ada di sini, negatif 5x ini akan kita jabarkan jadi 1 dan negatif 6. 2x kuadrat min x, karena ini 1 diwakili dengan x, negatif 6 akan diwakili dengan negatif 6x min 6x min 3 sama dengan 0. Tandanya mengikuti, karena satunya positif, di sini juga harus positif. Karena negatif 6-nya negatif, berarti di sini harus negatif. Kita urutkan atau sesuaikan supaya nanti bisa difaktorkan. 2x kuadrat, karena ini 1, di sini negatif 6, kita geser min 6x. Baru kita tuliskan plus x min 3 sama dengan 0. Ini 2 dan 6 bisa difaktorkan. Sama-sama punya 2x. 2x x min 3 ditambah x min 3 sama dengan 0. Yang ada di dalam kurung ini pasti nanti sama, 3x min 3, yang belakang juga x min 3. Kita jadikan 1, x min 3. Kita cari faktor yang lain, berarti dari yang di luar kurung. Yang paling depan 2x, depannya kurung ini karena tidak tertuliskan, berarti di sini dianggap 1 sama dengan 0. Kita cari nilai x dari masing-masing ruas. X min 1 sama dengan 0 atau 2x plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 1, 2x sama dengan min 1 karena pindah ruas. X sama dengan min setengah. Dituliskan HP-nya. HP-nya atau himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif setengah, 1. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang kedua, kita ada yang namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi saya langsung ke contohnya saja. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 6x min 16 sama dengan 0. Kita pindahkan konstantanya atau nilai c-nya. X kuadrat min 6x negatif 16 pindah ruas jadi 16. Kemudian x kuadrat min 6x, kita masing-masing ruas kita tambahkan dengan setengah dari b. Karena di sini b-nya adalah negatif 6, berarti kita tambahkan dengan setengah dari negatif 6 kemudian dikuadratkan. Ruas kanan juga sama, 16 harus ditambahkan dengan setengah kali negatif 6 dikuadratkan. Kemudian x kuadrat min 6x, karena setengah dari negatif 6 adalah negatif 3 kuadrat, kita tuliskan x kuadrat min 6x plus negatif 3 kuadrat sama dengan 16 plus negatif 3 kuadrat. X kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 16 plus 9. Kita kembali lagi di sini, ini nih, saya
kasih tanda ya. Berarti kita yang akan kita gunakan adalah angka yang ada di belakang. Di sini adalah nilainya negatif 3. Berarti ini nanti tinggal X min 3 dikuadratkan. Sama dengan hasilnya 16 plus 9. Jadi X min 3 kuadrat sama dengan 25. X min 3 berarti kita harus mencari akar dari 25. X min 3 sama dengan plus minus 5. Jadi kita mencari akar itu nilai sebenarnya ada 2. Yang satu bernilai positif, yang satunya lagi akan bernilai negatif. Kita akan temukan untuk X1-nya atau akar yang pertama atau himpunan penyelesaian yang pertama. X1 min 3 sama dengan, kita pakai yang positif dulu, 5. Yang kedua X2 min 3 sama dengan min 5. Dengan perpindahan ruas kita bisa mencari nilai X1 dan X2. X1 sama dengan 5 plus 3 karena negatif 3 akan pindah ruas jadi plus, sehingga X1 sama dengan 8 dan X2 min 3 sama dengan min 5. X2 nya sama dengan min 5 plus 3. X2 sama dengan negatif 2. Kita tuliskan dari yang terkecil lagi, negatif 2 dan 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,8. Oke, terima kasih. Saya harap kalian bisa belajar dengan baik. Jadi video ini sedikit membantu kalian untuk memahami tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nanti untuk soalnya akan saya bagikan lewat Google Form dan silakan dikerjakan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.